Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi hingga saat ini tak kunjung usai. Hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sulu. Jadi KUHP-nya Sulu. Tidak pakai KUHP lama, KUHP baru, tapi KUHP Solo yang membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini yang sakit. Kalau kita buka KBBI, Bu, ya kebuka KBBI. Ya. Frasa pengkhianat itu adalah orang yang tidak komit terhadap perjuangan teman-temannya. Seharusnya kamu sebagai klien, menikmati es gabus sambil mendengarkan bagaimana klien kamu bebas Bapak dan dari Ibu ini persoalan berdebat dan tak bisa saya akan hentikan. kami pertaruhkan di dalam proses persidangan, Bu. Itu jangan salah. Silahkan. Jadi sekarang gini, klien kamu yang mana? Klien kamu yang mana? Oke. Hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sulu. Jadi KUHP-nya KUHP Geng Sulu. Polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo memasuki babak baru. Sejumlah pihak yang awalnya berada dalam satu kubu kini saling berseteru. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Ini terjadi usai Egy Sujana dan Damai Hari Lubis lepas dari jeratan tersangka melalui mekanisme restoratif justice. Ahmad Hozinuddin dilaporkan atas pernyataannya yang menyebut SP3 Damai Hari Lubis di kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah SOP KUHP Solo. Langkah itu langsung dibalas dengan rencana pelaporan balik dari kubu Roy Suryo. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin menyebut langkahnya ini merupakan pembelaan diri. Menurutnya, Egy, Damai, dan Eli Daneti selaku kuasa hukum Egy telah bertindak zalim terhadap pihak lain yang masih berstatus tersangka. Selain itu, kuasa hukum Roy Suryo lainnya Gafur Sangaji mengatakan bukti-bukti kini tengah dikumpulkan sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Seiring saling lapor yang terus bergulir, perkara ijazah Jokowi bukan lagi soal pembuktian hukum, melainkan memperlihatkan retaknya hubungan antar tokoh yang sebelumnya berada di kubu yang sama. Lantas, bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Berikut selengkapnya. Kasus palsu Jokowi hingga saat ini tak kunjung usai, berseri dan tak terlihat ujungnya. Dan hari ini kita akan bicara mengenai kasus yang sudah memasuki babak baru. Tor monitor saling lapor, sang pelapor dan kuasa hukum terlapor sudah hadir bersama saya di sini. Saya perkenalkan Bu Elida Neti Lubis, kuasa hukum Bang Egy Sujana. Terima kasih sudah hadir. Ya. Bu Elida. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sebuah penjelasan karena hukum ini sebab akibat dan hukum itu ada 3, keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum itu sendiri. Ya, ada Bung Sangaji juga yang hadir di sini, Bung Abdul Gafur Sangaji yang merupakan kuasa hukum Roy CS. Bung Sangaji, apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah, Bang Abraham, Bu Elida. Ya. Oke. Jadi yang tadi dikutip oleh Ibu Elida itu teorinya Friedman, seorang pakar hukum dari Amerika Serikat. Sebelum kita berdebat ini, kita dinginkan dulu kepala kita, boleh nggak sih? Saya sudah membawa, nah ini ada sesuatu yang menarik di meja kita. Nah, ini adalah es gabus. Oh, yang lagi viral. Yang lagi rame nih. Luar biasa. Ini kudapan nostalgia ini, tahun 80-an ini. Oke. Udah pernah nyobain belum sebetulnya? Es gabus kayak gini? Bung Sangaji belum pernah? Saya karena orang kampung, jadi dari kecil sampai hijrah ke Jakarta, kuliah di Jakarta nggak pernah ngerasain. Nggak pernah ngerasain? Iya, Justru di betul. kampung lah ini. Justru di kampung ini ya? Iya, saya merasakan. Saya di desa tertinggal, Bu. Jauh dari kota. Dari mana sih? Saya dari satu pulau kecil namanya Pulau Waruku. Terus terang ini di kampung abang nggak ada yang seperti ini? Nggak ada, nggak pernah. Saya juga Kalau nggak di pernah. Sumatera Es pelangi seperti ini? Nggak ada ya? nggak ada. Sumatera Kalau ada. ibu dari? Dari Sumatera. Dari Sumatera, tepatnya di?
Saya di Riau. Di Riau. Tapi sudah pernah merasakan ini, Oh, menikmati sering, ini. sering pulang sekolah atau apa, sering di Oke. sekolah dijual. Bu, waktu dulu mencicipi ini, pernah ngerasa takut nggak ini, jangan-jangan ini dari busa atau jangan-jangan ini dari spon gitu? Nggak pernah memikirkan negatif gitu. Yang penting itu enak, kita makan aja. Gitu. Iya, Kita kan nggak boleh seuzon gitu. Iya. Saya berharap ini perbincangan tetap kita jalankan, tapi dengan suasana hati yang dingin. Nah, kita mulai Siap. dengan camilan yang dingin seperti ini. baik. Ya. Silakan, Bang Sang Haji. Saya terus terang juga, ini mungkin pertama kali saya cobain juga, Bang. Dan ini pertama kali saya nyobain. Iya, sama kita. Jadi kalau Bu Eli pernah nyobain di Riau, ya beda lah. Riau kan lebih maju Bu dari satu kampung kecil di Pulau Ambon sana. Coba kita ya. Tapi ngikutin kasusnya? Ya, saya ngikutin kasusnya juga. Ini kan cukup viral juga ya. Artinya di sini ada juga konteks salah penerapan hukum gitu loh. Jadi ini sengsara membawa nikmat. Bapak ini justru sekarang viral dan mendapatkan santunan dari beberapa orang dan akhirnya Dapat sepeda motor, dapat sepeda motor, berangkat umroh. dilakukan, bahkan pihak kepolisian juga memberikan santunan gitu. Oh, Berarti benar dong apa yang selama ini disebut oleh para netizen. apa itu? No viral, no justice. No viral, no justice. Jadi kalau nggak ada viral, nggak ada keadilan. Gimana rasanya menurut Bang Sang Haji? Ini pertama kali saya rasain Bang Abraham, jujur ya, dan enak. Enak ya? Dan tidak seperti yang dituduhkan di luar sana. Ada seorang pedagang kecil namanya Pak Suparji, Subderajat. Sudrajat, dituduh menjual es yang sangat enak ini dengan menggunakan bahan yang apa? Bahan Spon. Iya, yang biasa cuci. Iya, dan dipaksa untuk ngerasain sendiri gitu, Iya. untuk membuktikan. Jadi yang punya es ternyata harus membuktikan sendiri esnya. Kan Itu dikatakan menarik ini gitu. es palsu, Iya. ada spon. Iya. Ternyata di lab, ternyata esnya asli. Ya padahal sudah dianiaya itu orang. Kasihan kan? Jadi harus ijazah ini harus melalui di lab dan di persidangan. Nggak boleh tidak bersidang. Jadi Tapi sesuatu yang dianggap harus palsu ternyata asli. Iya. Waduh. Tapi menariknya Bang Abraham, justru sebelum dilakukan uji lab, yang punya es itu membuktikan terlebih dahulu bahwa esnya adalah es asli. Jadi pada saat ada oknum lah ya kita sebut yang memaksa seorang pedagang kecil ini Dia firm dan yakin bahwa barang itu adalah Iya, barang yang dengan asli. cara apa? Dia makan sendiri esnya dan dia buktikan kepada orang yang menuduh dia itu, ini bisa saya buktikan di hadapan kalian. Jadi artinya orang yang punya es bisa membuktikan sendiri sebelum diuji di lab. Enggak begitu. Berarti salah itu. Gini, kurang tepat ya. Ketika ini dikatakan es dari spon, Iya. kemudian dipaksa untuk makan, Iya. kemudian dia makan dipukulin Iya. untuk maksa makan, dipukulin, kemudian di lab ternyata asli. Tidak ada spon. Akhirnya merasa berdosa, diberikan mobil, pergi umroh, semua memberikan santunan. Makanya jangan suuzon. Pada saat dituduh esnya mengandung satu bahan yang membahayakan kesehatan, Ya. bahkan bisa mengancam nyawa gitu ya. Pada saat itu dia bisa memakan sendiri dan dia bisa buktikan di hadapan orang-orang yang menuduh itu. Bahwa nggak ada kok bahan yang membahayakan. Dan dia lakukan itu depan publik. Dan dia lakukan itu di depan publik. Terbuka. Terbuka. Bahwa kemudian dilakukan uji lab, Hmm. itu hanya untuk membuktikan secara ilmiah. Saya melihat arahnya ini, apakah Anda memaksa bahwa Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya? Seharusnya Pak Jokowi juga begitu. Pada saat keluar hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa, itu kan suatu paksaan secara ilmiah. Iya. Harusnya Pak Jokowi juga menjawab Dengan hasil muncul penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa dengan menunjukkan ijazahnya kepada publik dan membuktikan bahwa ijazahku ini adalah ijazah asli. Kemudian kalau kalian mau membawa dengan hasil penelitian lain di luarnya Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa, dan untuk juga membantah bahwa sumber dokumen yang digunakan oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tifa itu kan datanya data sekunder. Iya. Itu bukan data primer. Ya, Jadi kalau dari gini, sisi metodologi itu kan data ada sebuah legal standing data yang mengatakan sekunder. orang itu ahli, ya, ketika dia dibutuhkan keahliannya itu di persidangan dan ada surat permohonannya dan dia punya legal standing di atas dia kayak Dr. Tifa ya, dia kan belum doktor,
dia belum diwisuda. Profesornya yang ahli lebih dari itu tidak menyatakan yang sampai kurang mengeluarkan urat leher, menyatakan begini-begini. Itu yang nggak boleh. Sebenarnya mereka ini orang pintar. Kita butuh orang seperti mereka. Cuman menarasikannya tidak tepat. Seharusnya dia gugat, nanti baru keahliannya itu diminta dan keahliannya lah tuh disampaikan di pengadilan. Jadi pengacara itu berdebat di pengadilan dan memberikan narasi untuk tentang hasil ahlinya itu di pengadilan agar berkekuatan hukum yang sah gitu. Kalau cuma nguar-nguar di situ membuatkan propaganda di TV-TV naik ribut, pendapat orang dimarahin, pendapat kita yang benar, merasa kita adalah yang jago, orang direndahkan kalau salah ngomong, kemudian dites-tes, diuji-uji. Itu yang kita inginkan, tidak seperti itu. Janganlah seperti itu. Ayo cari jalan seperti apa. Mau kalian lanjutkan, kita dukung. Tapi Dan ingat, kami tidak pernah menyatakan tapi jangan- Sebentar dulu, kita rasain lagi esnya biar tambah dingin ini. Ya kan? Ah, Ya, ibu, maksudnya ibu, begini, ibu kan gas kan terus harusnya- nih, ya kan? Nanti harusnya ada ya. Bang Abraham nanti kan ada sisi juga dong buat Ya, saya. harusnya tentu, begini. tentu. Nah, kan Rasain kami dulu, Bu. kami Enak, datang ke enak. Solo ya. Saya mau nanti kemudian cair. menyatakan nanti. ini biar sah. Baru kalian bilang kami biar suasana pengkhianat, kita mencair gitu ya. Ya betul Bang Nah, Abraham. tapi gini, saya mencoba untuk mencairkan suasana ini kan dengan menyajikan satu kudapan, satu makanan dingin pada kita ya. Tapi kelihatannya akan sulit. Dingin kok. Iya, akan sulit karena apa? Karena tadi Ibu bicara soal jalan, kelihatannya jalannya memang lewat hukum. Iya. Ujungnya apa? Tadinya satu jalan, ternyata pisah jalan. Bahkan ada laporan terhadap kliennya Bang Sangaji. Saya tidak menyatakan itu klien dia karena saya nggak pernah melihat. Oke, soal legal standing deh, Itu, Bang. legal Aku langsung harus standing. dijawab dulu itu. Soal legal standing. Ada dua hal sebetulnya dari apa yang dipaparkan oleh Bu Eli itu. Ada dua poin yang ingin saya garis bawahi. Poin pertama soal legal standing. Di dalam hukum pemberian kuasa, yang memberi kuasa itu kan prinsipal, Iya, ya. iya. Artinya orang yang berkepentingan secara hukumlah yang memberikan kuasa kepada siapa saja yang dia inginkan. Kalau pembuktian tentang surat kuasa, ya saya yang mendampingi Mas Roy pada saat Mas Roy diperiksa dari mulai terlapor. Saya yang mendampingi. Ada surat kuasa. Ada surat kuasa dan sudah kami Iya. serahkan kepada penyidik. Menurut Jamada Girsang, selain dari orang ini tidak kuasa Oke, Roy coba Suryo saya Tipa bacakan dan ya. ini. Ya. Sebentar. Jadi itu sudah saya minta gitu. Sebentar, saya baca dulu ya. Ya. Ini adalah dari Rismon, Roy Law Suryo. Office Jamada Girsang and Partners ya. Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Jamada Girsang, Petrus Celestinus, Jamie Mokolembang, Mulyadi, Billy Matindas, Joni Silalahi, David Brian Kaniga, Hiskia Miguel. Ini yang bertanda tangan di sini adalah Pak Rismon, Tifa, Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo. Di sini ada Pak Refli Harun. Kedudukan Pak Refli di sini sebagai apa ya? Oh, ada nama lagi. Ya. Tanda tangan Pak Roy Suryo, ada materai dan juga ada tanda tangan Pak Refli Harun dan Pak Jamada Girsang, Pak Muhammad Taufik. Ini jangan-jangan karena beda. Oh iya, Jadi Pak gini Muhammad maksud ya? saya Gimana kalau sih? memang Jadi atas gini, nama kuasa, Abang punya yang begini kita juga? harus melihatkan. Abang punya yang model begini? Kami punya atas nama tim advokasi anti kriminalisasi terhadap akademisi dan aktivis. Dan Kliennya? surat kuasa kami itu, klien kami kan ada 4. Justru kan kami lebih banyak. Klien kami itu ada Mas Roy, kemudian ada Bang Rustam Effendi, ada Rizal Fadila dan Bu Kurnia. Klien kami ada 4. Ya, tapi kita harus melihatkan dong yang Oh, pendampingan. gini, kalau yang surat- pendampingan gini deh. Rustam ada orang, pendampingan ini nggak ada. Adinda. Kita meyakini. Jadi maksudnya ke depannya ya, sebenarnya saya nggak mau layani kalau memang atas nama klien kita close karena tidak punya legal standing. Tapi kalau kita berdebat atas nama kebersamaan, memberikan sebuah edukasi atau ada pertanyaan saya jawab. Oke. Tapi jangan membawa atas nama klien. Ibu mendengar bahwa prinsipal itu keberatan ketika Iya, diwakili itu oleh betul itu. Pak Bang Sangaji. Abraham. Jadi gini, harusnya ketika kita ada melakukan sebuah beracara harus ada. Kalau memang itu boleh secara lisan, ya, boleh sah itu secara lisan apabila kliennya berada di samping kita.
Nah, itu boleh Loh, secara lisan. kami di mana-mana didampingi Mas Roy. Ya sekarang kan Kemarin didampingi Mas sekarang Roy. ini kan tidak. Loh, surat kuasa itu kan adalah bisa mewakili untuk penegakan hukum dan di luar penegakan hukum. Dan sepanjang Ya, prinsipal betul. itu tidak Maksud berkeberatan. Loh, kami memberikan statement atas nama prinsipal, mereka nggak keberatan. Kami berdebat dari forum ke forum dengan lawan yang beragam, tidak pernah mereka komplain. Bahkan mereka terus memberikan dukungan. Jadi ibu juga yang dapat legal standing untuk melaporkan Roy Suryo dan juga Langsung orangnya, langsung Bang Egy yang melapor ini. oke, Terus saya kan sebagai PH pendampingan, iya. ya kan? Nah, ini Bang Egy langsung, bukan saya, ya, yang melaporkan. Kemudian legal standing saya sebagai PH Bang Egy ini, Oke, yang dilaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinuddin, betul? ya. Dua nama itu. Ya. Pencemaran nama baik, fitnah, betul? Kalau kita cuman pencemaran nama baik aja Pencemaran baik sama saja. fitnah, ya, Oke. tidak undang-undang ITE. Kalau yang satu lagi kalau nggak salah saya Pak Damai itu pakai undang-undang ITE. Bagian yang mana nih? Tapi dia cuman Kozinuddin doang. Oke. Frasa pengkhianat itu adalah orang yang tidak komit terhadap perjuangan teman-temannya. Se-Indonesia bahkan mancanegara tahu kalian menyampaikan dia pengkhianat. Apa nggak sakit? Saya mau garis bawahi satu Apa nggak kalimat. sakit? Apa yang dilakukan Ahmad Kozinuddin dan apa yang dilakukan Roy Suryo sehingga duanya berujung pelaporan? Eh, karena Presdis itu yang mengumpulkan klien saya, terus dia yang merasa tersakiti. Banyak sebenarnya, cuman yang jelas yang betul-betul dia tersakiti ketika tanggal 22 mereka ini ada mungkin pendampingan, ya. Kemudian dia membuat seperti orang jual obat gitu. Ini hari ini saya hadir mendampingi 3 orang untuk panggilan. Tidak, yang 2 orang itu Bang Egy Sujana sama DHR sudah nggak ada lagi. Dia sudah SP3 dan lepas dari jerat hukum, sudah merdeka, tidak pakai KUHP lama, KUHP baru, tapi KUHP Solo yang membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini yang sakit. Belinya berapa, siapa yang beli, nah itu. Terus ada lain, dia mobil itu memang bukan AI, kan dia yang ngirim sendiri, seolah-olah Roy Suryo memaparkan, oh ini hasil AI dia, dia juga itu hak dia kok dipaperkan ke umum tanpa izin dia. Oke. Banyak di Presdis itu. Tersinggunglah Pak Egy, jadi dikontaklah Anda untuk kemudian pemberkasan untuk laporan. Bang Egy itu kan pengacara juga, pemberkasan itu sama dia dan kita Ya, karena kan posisi beliau masih di Malaysia kan, betul? bukan, Oh, di sini sekarang? udah berangkat lagi. Oh. Kan maaf. Oh, jadi pribadi datang hanya untuk melaporkan Oh Roy enggak, Suryo dia dan begini, Ahmad Kozinuddin. dia waktu berangkat Oke. sekitar 5 hari, kemudian dia pulang 2 hari di sini, 3 hari di Bogor, kemudian 2 hari di Riau, langsung berangkat Rabu sore ke situ lagi. Kita Laporan nggak mau ini di Polda terputus. Metro Jaya? Iya, Oke, Pak Egy ada datang videonya ke Polda loh. Metro Jaya. Kebetulan ada Boleh saya lihat wartawan nggak di situ. videonya? Sama wartawan saya nggak dapet. Oke, tapi kehadiran dari Pak Egy ke sana adalah untuk Ya, atas dasar kan keyakinan begini, beliau bahwa 2 nama Bang Egy ini itu kan- melakukan pencemaran nama baik Bang dan juga Egy itu fitnah. kan sebenarnya tidak menginginkan ada seperti ini. Oke. Setiap ada penghinaan, setiap ada pencemaran, lapor. Kita bilang sabar Bang, mereka Iya. lagi kecewa gini Iya. gitu. Terus biar dulu jernih gitu. Tapi udah dari tanggal 8 itu sampai kemarin itu penghinaan nggak berhenti. Namanya manusia kan, Bang Egy tadinya sekian orang menjadi cuma 2 Oke. dengan alasan hukum dan bisa sudah di Presdis kan, kalau kita mengumpulkan itu kan susah. Atas kesadaran sendiri ya, Ya. beliau ya, tanpa dipengaruhi atau tanpa diminta oleh siapapun. Enggak. Beliau melakukan pelaporan itu. Malahan dia suruh saya datang ke Polda untuk pendampingan. Oke. Oke, Bu Eli, ini diskusi ya, Iya. sekaligus tektok juga. Iya boleh. Yang dilaporkan itu pasal pencemaran ya. Pertama adalah peristiwa hukum. Kedua adalah pasal
dan ketiga adalah unsur delik. Itu 3 kerangka hukum yang tidak boleh kita lepaskan ketika kita melakukan analisa terhadap suatu peristiwa pidana. Kalau itu nggak perlu dipaparkan di sini, kenapa? Ya, karena semua orang memahami itu. Jadi Kenapa? jangan menggurui seperti dosen ya. Maksudnya ini sudah terjadi Ya. seperti ini. Kalau kalian tidak senang silahkan lapor. Kami cuma menyatakan di sini sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10, kalau pelapor tidak dapat dilaporkan. Pertama, kenapa saya menggunakan 3 pisau analisa itu? Karena pertama, kalau kita lihat dari peristiwa yang diduga peristiwa pidana, pencemaran itu kan melekat kepada harkat dan martabat seseorang. Nah, sebentar dulu, Bu. Iya. Oke. Kenapa hukum itu melindungi martabat seseorang? Karena itu adalah perlindungan terhadap pribadi kodrati. Kalau dalam istilah hukum namanya naturally person. Seseorang yang diberikan hak oleh Tuhan untuk kemudian melaksanakan hidupnya dan harus diberikan penghormatan terhadap hak-haknya dia, sehingga hukum negara memberikan perlindungan itu. Konteks perbuatan yang dilaporkan itu dalam kajian kami, ya, apalagi ini kan masih tahap penyelidikan, ya kan, itu jauh dari peristiwa pidana. ya. Yang dilakukan itu sebetulnya berangkat dari satu kritik tajam kami terhadap penegakan hukum. Jadi yang diserang itu bukan pribadinya Pak Egy, apalagi tadi udah dijelaskan peristiwanya. Ya. Menggunakan KUHP Solo, menggunakan KUHP Solo. Ini kan yang dikritik ini kan penegakan hukumnya. Dibeli seorang Egy Sujana itu dibeli menjadi pengkhianat, pejuang menjadi pengkhianat. Itu bukan KUHP-nya itu. Oke. Jadi Adinda, yang merasakan penghinaan itu adalah yang bersangkutan, ya. Oke. Jadi kita nggak boleh kamu memberikan asumsi, mencari pendapat, nggak bisa. Itu hak orang merasa tersinggung. Artinya mungkin ya ketika peristiwa Adinda, hukum itu kan harus terang. Yang disebut nanti membeli nggak perlu pengkhianat. hari ini Adinda Membeli- terlalu dini untuk menjelaskan, ya. Tapi paling tidak biarkan Biarkan dulu saya untuk- menjelaskan kepada publik juga supaya publik tahu gitu. Jangan bawa publik. Ini bermula dari manuver hukum yang dilakukan ES dan DHL mendatangi Pak Jokowi, kemudian begitu cepat keluar SP3, dasarnya restoratif justice, berdasarkan KUHP kita yang baru maupun KUHP yang lama, semua persyaratan restoratif justice itu tidak dipenuhi. Sehingga pada saat kami melakukan konferensi pers bersama Mas Roy di Polda Metro Jaya, keluarlah kritikan tajam dan pedas dari Bang Ahmad Kozinudin, bahwa karena hukum ini tidak diterapkan dengan teliti dan dengan baik secara cermat oleh sekelas Polda Metro Jaya, kritik itu akhirnya jadi sesuatu yang muncul. Karena gini, ini negara hukum, semua harus by law. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 mengatur adalah Indonesia adalah negara hukum. Tapi dengan- kalau dengan hukum, menyematkan nama Pak Egy di sana? maka pijakannya juga harus hukum. Tapi dengan menyebutkan nama Pak Egy, disebutkan kalaulah ini secara parafrasenya betul ya, Iya, bahwa dijual, yang dibeli. bersangkutan disebutkan ya dibeli, dijual dan lain sebagainya, tidakkah kemudian merasa Harga menyerang diri beliau itu, atau kalau kan teman-temannya? dibeli. Enggak, Siapa sebenarnya yang beli? Berapa dibeli? sebetulnya posisinya gini. Teman-teman ini kan dahulu Jadi berjuang gini. bersama Bang Egy. Iya betul. Kalau kita buka KBBI, Bu, ya kebuka KBBI. Ya. Frasa pengkhianat itu adalah orang yang tidak komit terhadap perjuangan teman-temannya. Jadi kalau Adinda bilang Bang Egy Teman-teman- pengkhianat, interupsi dulu. enggak, Interupsi. teman-teman itu Pengkhianat itu merasa- apa yang dikatakan pengkhianat? Saya enggak, mau narasikan itu. teman-teman ini Jangan merasa- gampang ngomong orang pengkhianat. Enggak, ini kan Bang saya Egy ini baru adalah kan mengatakan. ketua. Kalau Biar dijelaskan pengkhianat yang Ah, dimaksud apa, itu seperti apa, dari sisi apa apa? yang dikatakan pengkhianat? Oke, kalau jalannya kan tadi bareng, Iya. kemudian sekarang sudah di luar haluan. Apakah itu yang Anda maksud? teman-teman ini merasa, terutama di klaster 1 ya, ada Bang Rustam, ada Bu Kurnia, Betul. kemudian ada Bang Rizal Fadila. Dahulu ini adalah quote and quote teman-temannya Bang Egy yang sama-sama mendatangi rumahnya Pak Jokowi untuk mempertanyakan ijazah. Bahkan Bu Kurnia sendiri kan di berbagai media dan cerita ke saya bahwa loh yang nyuruh kami ke rumahnya Pak Jokowi itu kan Bang Egy. Pada saat kami itu sudah datang ke rumahnya Pak Jokowi, justru menit-menit terakhir Bang Egy memberikan satu informasi bahwa beliau tidak bisa hadir. Kemudian pada tanggal 9 Desember 2024, Bang Egy bersama teman-teman TPUA itu kan melaporkan
Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan Tapi dokumen poinnya nggak ada, kan, 263 menurut Bang Egy bilang ya. ayat 1 ayat 2 di situ kan ada Bang Rustam Effendi, ada Bang Rizal Fadila. Betul. Nah, ini kan satu kekuatan kebersamaan. Nah, wajar kemudian mereka mendefinisikan bahwa manuver yang dilakukan Bang Egy Sosok yang ini dianggap inisiator, Iya, sosok ini yang kan- dianggap Jadi begini penggagas, Adinda, kemudian ini harus tiba-tiba dijelaskan. Bang putar Egy haluan. ini adalah awal dari cikal bakal dari persoalan ijazah palsu ini. Oke, Bang Egy teman-teman semua membersamai. Ketika sidang itu sudah dalam Jokowi undercover. Ketika sedang itu sudah berjalan sampai ingkrah berkekuatan hukum yang tetap, yang digugat adalah ijazah SMA dan tidak diperlihatkan di pengadilan, sementara klien Bang Egy ditahan, akhirnya Bang Egy melakukan laporan di Bareskrim. Dengan objek yang beriringnya dilaporkan waktu, itu apa, Bu? Ijazah apa? SMA apa S1? jadi SMA. Jadi, Ini nggak konsisten. Kenapa? ini, tunggu dulu, Karena Adinda. berdasarkan Nanti hasil ada gelar alasan. perkara khusus, hasil penyelidikan yang dirilis oleh Bareskrim Polri, pelaporan yang dilakukan oleh TPUA yang juga ada Bang Egy di dalamnya sebagai komandannya, itu kan berdasarkan hasil expose yang dilakukan Dirtipidum Jadi, kepada Adinda, publik dengan SP2 lidik, yaitu penghentian penyelidikan. Yang ditampilkan itu kan adalah case-nya adalah ijazah sarjana. Bang Rustam Effendi kasih tahu saya, Bang Sangaji nanti sampaikan buat Bu Elida bahwa yang dilaporkan di Bareskrim Polri itu bukan ijazah SMA, ijazah S1. Makanya keluar hasil ekspos gelar dari Dirtipidum pada saat penutupan berupa SP2 lidik itu. Yang membuat ijazah laporan S1. itu adalah Bukan ijazah SMA. adalah Pak ini Rizal. Jadi menurut Bang Egy, kan saya tanya sama Bang Egy, Bang, kenapa kok beralih ke situ? Saya kan sakit Bu Eli. Setelah itu setelah gelar perkara yang saya maksud untuk pelaporan itu bagaimana klien saya kok ditahan. Ya kan? Nah, dalam Gelar perkara di mana, Bu? di Bareskrim. Gelar perkara yang di Bareskrim itu kan berkaitan dengan pelaporan TPUA. Iya, benar, makanya Objeknya kan 263 ayat 1 ayat 2 itu pemalsuan dokumennya kan ijazah S1, Bu. itu Bang Egy itu yang dia tidak tahu. Maaf, dia menyampaikan karena yang tanda tangan di situ adalah Pak Bang Rizal. Ya, Bang Rizal ya. Tapi disetujui oleh Bang Egy. Nah, Rizal Lah, kalau mau udah nambah, disetujui tunggu oleh dulu. Bang Egy kan berarti Bukan Bang Egy Rizal oke menambah, dong. tidak apakah menurutnya menambah atau gimana. Keterangan itu lebih baik dari Bang Egy langsung. Jadi begini, jika Adinda dan semua ingin tahu ceritanya, lebih baik tabayun secara Islam atau bertanya kepada yang bersangkutan. Jangan menarasikan dengan asumsi-asumsi sehingga kita ribut menjadi ada hukum baru. Kalian menganggap Bang Egy salah nih. Nah, benar nggak Bang Egy ini salah? Sejauh mana dia? Seperti apa dia? Kan dari dia kalian tidak pernah tahu. Nah, saya sampaikan di sini. Begitu klien Bang Egy bebas dengan amnesti ya. Nah, dia nggak mau lagi urusan itu. Karena dia tidak dianggap, dia tidak pernah selalu, Bang Egy begini meninggalkan kami gini-gini. Terus dia mencoba menarasikan, jika merasa dia adalah suatu komando, seharusnya bertanya ke dia, Bang kita mau kemana nih? Kalau abang kemana kami ikut. Yang pengkhianat siapa? Apakah ketua atau anggota? Di sini narasikan pengkhianat itu. Tiba-tiba dia dibilang pengkhianat di mana-mana. Berhari-hari di mana-mana. Se-Indonesia bahkan mancanegara tahu kalian menyampaikan dia pengkhianat. Apa enggak sakit? Saya mau garis bawahi satu Apa enggak kalimat. sakit? Saya mau garis bawahi satu kalimat dari Bu Eli ya. Ya, Bahwa yang memulai ini kan Bang Egy. betul. Tahun 2022 Iya. Bang Egy jadi tim koordinator kuasa hukumnya Bambang Tri dan Gus Nur. Iya, Tahun 2023 Iya. Bang Egy menggugat Pak Jokowi 66 kebohongan. iya. Kemudian Itu saya ikut. ya betul ya, berarti konfirmasinya ini. Iya, Karena info itu saya dapat dari teman-teman TPUA. Iya, betul. Ya, yang ada menjadi klien kami di Bang Rustam Iya, betul. dan Bang Rizal Fadila. Kemudian tahun Waktu itu 2024 Rustam belum ada. Bang Egy menggugat ijazah Pak Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Iya. Oke.
Kemudian setelah itu tahun 2024 akhir tanggal 9 Desember itu karena gugatan perdatanya tidak berhasil, mereka melakukan upaya hukum pidana, yaitu melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa ijazah S1 pasal 263 ayat 1 dan 263 ayat 2. Oke ya. Kemudian pada saat mereka tidak berhasil karena laporan Bang Egy dan teman-teman TPUA ditutup penyelidikannya, maka kemudian Pak Jokowi melakukan laporan balik. Begitu Pak Jokowi melakukan laporan balik di Polda Metro Jaya, akhirnya keluar 8 tersangka. Salah satunya adalah Bang Egy. Ya. Begitu keluar 8 tersangka ini, tiba-tiba Bang Egy kan tidak pernah diperiksa di tahap penyidikan ya. Kemudian pada saat sudah dilakukan pemeriksaan semua tersangka di klaster kedua, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap 5 tersangka di klaster pertama, Bang Egy sama DHL ke Solo. Ya. Saya mendapatkan informasi dari Bang Rizal Fadila mengatakan, Dinda, Gafur, itu Bang Egy ke sana itu nyelonong karena nggak pernah mendiskusikan ini dengan teman-teman TPUA. Karena perjuangan ini adalah teman-teman TPUA. Nah yang ingin saya garis bawahi dari Bu Eli adalah Bang Egy yang memulai ini lebih dulu, tapi mengakhiri ini juga lebih dulu. Kenapa mereka kemudian menyebut kata-kata pengkhianat, diksi pengkhianat? Karena pengkhianat itu sebetulnya di dalam KBBI itu artinya bolak-balik masuk rumah secara sakit, gramatikal, ada satu anggota yang melihat, ada teman-teman yang bezuk dia. Di rumah sakit Bogor itu ada 6 kali, ada teman-teman yang bezuk dia. Kan nggak ada. Kalau memang satu komando, ya kita harus bertanya ke komando kita seperti apa. Kok malahan komandonya yang dikucilkan? Mas Royka mengatakan, sebagai seorang komandan kapal, nahkoda kapal, kalaupun mau membersamai, biarkan sampai kemudian kapal ini tenggelam bersama. Jadi sebelum berangkat ke Solo, Bang Egy sudah merasa dikucilkan. Memang, bahkan direndah-rendahkan Bang Egy. Bahkan siapa yang rendahkan? Enggak ada Bu. Sebelum Bang Egy yang merasakan. Sebelum Bang Egy melakukan manuver hukum itu, belum ada statement-statement. Nggak pernah. Sebelum Bang Egy melakukan manuver hukum itu tidak pernah ada serangan terhadap. Jadi saya ada statement-statement, bahkan Kozinudin menyuruh dia, memecat dia. Itu kan penghinaan dahsyat. Dia seorang profesor, ingat ya, sehebat apapun kita harus menegakkan moral dan etika. Ibarat kata, kita tuh berjenjang. Senior harus kita hormati. Sehebat apapun kita, senior harus kita hormati. Sayangnya teman-teman semua tidak menghormati senior, itu aja. Menurut Ibu penghormatan seperti apa yang berarti paling kalau wajar Bang Abraham? Jangan merendah-rendahkan. Berarti kalau wajar nggak perlu buka LP dong. Nah, tapi jangan terlalu menghina di luar konteks. Sebenarnya itu bukan menghina, mengkritik secara satir. Kritik kan kritik harga satir. diri dia. Enggak, yang disebut kan dibilang kan begini. Katanya Egy Sujana sama Damai itu Kuhab Solo yang membeli pejuang menjadi pengkhianat. Bang Egy kata-kata membeli ini dia bukan barang. Ya artinya begini. Jadi artinya pejuang itu kan harus menuntaskan perjuangan. Sesuatu pun dari ada. Kalau dibeli Solo. berapa dibeli? Siapa yang beli? Sebetulnya itu kalimat satir karena kalimat satir itu bisa disandarkan pada aturan hukum KUHAP dan KUHP. Kalimat Jadi satir kecuali dari kemarin, membeli menggunakan uang. Enggak, Bang Kozinudin tidak pernah menggunakan membeli dengan uang. Tetapi membeli itu adalah membeli karena aturan hukumnya dilanggar, KUHAP dan KUHP-nya dilanggar, sehingga membelinya itu menggunakan aturan hukum. Itu sebetulnya kritikan satir itu terhadap proses penegakan hukum. Tetapi kemudian diterjemahkan seolah-olah membeli itu adalah membeli dengan uang. Lo membeli dengan uang nggak pernah tuh kami menyampaikan membeli dengan uang. Ini kok kita terhina. Bang Egy juga merasa terhina. Karena ada tulisan, maaf ya, ada tulisan Kozinudin yang dahsyat. Itu udah ada jadi gini. Saya pikir Bang Egy ketika melakukan manuver hukum ke sana dan tidak menuntaskan perjuangan, seperti kan yang dikritik juga oleh Mas Roy. Mas Roy kan mengatakan, sebagai seorang komandan kapal, nahkoda kapal, kalaupun mau membersamai, biarkan sampai kemudian kapal ini tenggelam bersama.
pada saat sudah sama-sama menjadi tersangka, pejuang itu kan artinya harus menuntaskan perjuangan dong. Ya kan? Kemarin Jangan Bang Egy kapalnya tidak belum mau. kapal ini kan kapalnya berlayar terus nih. Jadi kapalnya berlayar terus. Mas Roy kan kemarin satirnya di Polda adalah seorang Dinin, nakoda satu lagi kapal deh. kalau mau berjuang sampai kemudian kapalnya tenggelam bersama-sama. Ini kapalnya baru dihantam 1-2 badai, kemudian naik kapal pelampung menyelamatkan diri dari kapal besar yang kita Kalau sebut adalah kalian kapal ingin penegakan menarasikan hukum. itu salah besar. Harus Kalian dibedakan kan anggap Bang antara Egy adalah ketua. Coba kalian tabayun, bertanya, jangan narasi sendiri sehingga melukai, sehingga membuat Ada hukum upaya nggak baru. narasi itu sebetulnya? Jadi sebetulnya harus dibedakan antara menyerang pribadi dengan adalah mengkoreksi penegakan hukum. Menyerang pribadi itu kecuali tidak punya pondasi terhadap kritikan hukum. Kami ini kan pondasinya adalah mengkritik hukum. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kemarin Mas Roy mengkritik bahwa ada mengumpamakan ada dua tuyul bertemu dengan jin iprit. Ya. Itu sebetulnya beliau mengambil dari satu karikatur yang dibuat oleh seorang wartawan senior. Dan karikatur itu sebetulnya adalah satu kritik sosial. Dan itu sudah kemana-mana karikatur itu. Kemudian Mas Roy mengambil karikatur itu, yaitu ada dua tuyul bertemu dengan jin iprit. Bahkan Mas Roy mengatakan, loh kalau kami lihat gambarnya, ini gambarnya tidak mewakili Bang Egy dan DHL. Jadi di mana kata-kata pencemarannya gitu loh. Jadi, ya kan? Dan kami konfirmasi juga kepada kepada Mas Roy bahwa karikatur itu beliau ambil karena gini, karikatur itu sebetulnya justru menyelamatkan dari adanya penistaan agama. Karena pada saat Bang Egy ke sana, kemudian DHL ke sana kan mereka mengumpamakan seperti ayat dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa pergi bertemu dengan Firaun. Berarti siapa yang jadi Firaun gitu? Ya. Berarti mereka dari awal sadar dong bahwa Pak Jokowi adalah Firaun dong. Kalau menggunakan apa yang makanya menjadi itu kan kamu sendiri bilang kata satir itu kan sepertinya mengilustrasikan. Nyatanya sampai di sana kalau Firaun mungkin diusirnya. Kalau ini kan orangnya baik, ya jadi saya maunya gimana, ya namanya understanding. Terus apakah itu Firaun? Apakah Bang Egy Musa? Bang Egy sendiri kan yang namanya yang ilustrasi. begitu. Tapi kamu sendiri bilang satir. Bahkan ya maaf ya, karena kalian terlalu ngejas orang dengan narasi yang sampai urat leher. Mungkin kalau Adinda ini dia pandai lah membawakan diri ya kan. Kan ada yang sampai dengan gaya-gaya. Akhirnya orang suka menjadi tidak suka. Padahal tujuan kalian baik. Nah, tapi ini mengenai tujuan ya. Tujuan pelaporan itu sempat disinggung oleh Bung Sangaji bahwa laporan ini disebut pengalihan isu objek perkara laporan. Enggak ada. Ini pribadi Bang Egy menyampaikan, Bu Eli nanti kalau ada narasi-narasi tolong sampaikan dengan baik. Bahwa saya sebenarnya kan Bang Egy kan harusnya dalam suasana kebatinan ketika RJ didapatkan membuat suatu tindakan ataupun langkah yang akan memperkeruh keadaan. Bayangan kita akan seperti itu. Dengan laporan kan pasti akan panjang lagi urusan hukumnya. Orang yang sudah selesai berurusan dengan hukum lewat proses RJ semestinya kan sudah paripurna terhadap dirinya. Tapi malah lapor lagi, panjang lagi jalannya. Nah Bang Egy ini kita berpikir secara manusiawi. Pertama dia adalah sakit ya. Kemudian dia dihina-hina. Dikira dia nggak tersiksa, nggak tertekan batinnya. Dia sayang semuanya. Sementara orang ini terus memaki dia. Akhirnya saya bilang dengan keluarga, jangan buka-buka WA Bang, nggak sakit hati kayak saya. Nggak pernah, mau apa terjadi nggak pernah, penting Allah yang membalas semua. Justru itu beliau kan sedang disebutkan fokus pada perawatan ya untuk pemulihan keadaan. Ketika harus membuat laporan, beliau harusnya tahu konsekuensi, kemudian harus menerima panggilan lagi, kemudian BAP lagi dan lain sebagainya. Ya, dia kan tidak sakitnya tidak tergeletak. Dia bisa juga ke mall. Cuman kadang-kadang kalau di sini namanya kan terapi kemo. Di sana nggak tahu kita namanya. Saya nggak mau terlalu buka-buka ya. Yang penting Bang Egy sakit dan pergi berobat. Bahkan komplikasi. Itu rahasia pribadinya. Nggak boleh kita ikut. Dia menampilkan diri. Abis ini pusatnya benar. Dia jalan.
Nah, waktu kejadian di airport itu dia jalan. Kemudian karena rame viral juga kemudian hampir itu 2 jam. yang nyetir itu bener nggak sih Bu Ini Neti? benar. Ini harus dijelaskan juga Benar. karena disebutkan sempat jalan, kemudian didorong pakai kursi roda, betul ya? Kemudian setelah itu di luar negeri atau di Malaysia tepatnya ya, betul ya? Ya, Menyetir sendiri. iya betul, benar. Jadi Bang Egy itu berangkat dari rumah tidak pakai kursi roda. Oke. Karena hampir lebih kurang 2 jam pencekalannya, kata orang Polda udah siap, pencekalannya udah dibuka. Ternyata tidak, nunggu proses, tunggu Polres. Akhirnya Bang Egy kan lama berdiri kan, ini kami pinjam lah anaknya lah kursi. Duduklah Bang Egy di situ, sementara wartawan mau ini karena anaknya bilang bawa aja lah ke dalam biar cepat. Nah akhirnya di dalam 5 menit pesawat mau berangkat baru pencekalan dibuka. Jadi sampai di sana Bang Egy itu kan waktu pergi kan bajunya Levi's ya, best. Waktu itu bajunya udah kemeja kan, dia udah sholat dan segala macam. Nah waktu isi kalau di sini BBM ya, waktu isi BBM dia mau sholat test drive, putar-putar di situ. Halo Isbul, itu anaknya isi Isbul ya, adiknya Alpat ya. Nah artinya dia di situ benar itu menyetir. Nah tiba-tiba ini tiketnya, ini mobilnya asli tidak AI. Siapa yang bilang AI? Jadi Adinda Roy Suryo terlalu mempublikasikan dirinya di muka publik yang tidak izin dia. Banyak yang melukai dia, tapi satu kata aja. Kemarin kan ada yang nanya, saya jawab, Bang Egy itu orangnya baik, pemaaf. Minta maaf aja sama dia, tabayun, selesai itu. Ya kan? Kita bisa melihat celah dari laporan ini sebetulnya. Iya. Bu Eli, terhadap langkah hukum yang dilakukan oleh Bang Egy Siap. ketika datang ke Solo, beliau ini kan dari awal tadi sudah ditegaskan bahwa beliaulah yang membuka perkara ini. Kemudian karena perkara ini belum selesai, beliau mengakhiri di tengah jalan. Semua risiko itu dihitung nggak sih Bu? Ada. Jadi Nggak dia semua risiko Ya. bahwa akan terjadi begini, terjadi akan dibenci, seperti akan ini, segala akan macam. dibenci. Itu dia melakukan Dia dihitung nggak, Bu? 8 Dihitung. bulan. Dia dihitung. Dihitungnya. Dihitung. Jadi gini, tapi yang sampai menghina kan nggak boleh. Ya kan? Kalian Karena- coba kalian rewind kembali apa ucapan kalian, apa semua coba. Dia orang tua kita loh. Enggak, Nah, begini ya sebenarnya Dinda ya. ini Bang akhirnya yang harus kita terima adalah Bang Egy terhadap itu suatu kesana. perjuangan terhadap risiko suatu perjuangan. Betul. Ketika kita tidak bisa menuntaskan perjuangan ini dengan baik sampai di ujung harapan sana, Harusnya sudah menghitung. ya Nah, harusnya Bang sudah Egy kan menghitung. sudah tidak Dan sejalan. ketika Eksesnya. harus semua ekses negatif harus dihitung. Sehingga ketika teman-teman seperjuangan Bang Egy yang masih tersisa sampai hari ini, ketika menyampaikan kritik terhadap proses penegakan hukum dengan SP3 itu keluar, saya pikir sebagai seorang yang berjiwa besar, seharusnya beliau Ingat menjadikan ya. itu sebagai satu bahan Tapi evaluasi. Tujuh Anda- presiden, Bang Egy kritik terus sampai dilahir sebuah undang-undang bahwa menghina presiden itu tidak ada pidananya. Itu di MK ya. Dan 7 presiden tidak ada yang tidak dikritik Bang Egy. Tapi yang kita persoalkan sekarang adalah mantan nah Presiden sekarang, Jokowi, Bu Eli. karena ada Bukan ada kaitannya dengan mantan presiden oke. yang lalu. Tapi kalian kan kemarin itu sudah meninggalkan dia. Oh, justru Wah. Bang Egy merasa Nah, justru makanya Bang Egy jangan meninggalkan bela diri. Bang Jangan Egy bela meninggalkan diri. teman-teman. Enggak. Ini urusan hati masing-masing lah ya, Ya, yang urusan ngerti. hati Tapi mereka. begini, Karena Kita ada hal nggak yang bisa penting loh, berdebat. ada hal yang penting loh, ada hal yang penting. Dengan keluarnya Bang Egy dari perkara ini, berarti kan akan berdampak kepada kekuatan pembuktian dari teman-teman ini gitu loh. Karena begitu Bang Egy sudah keluar dari permainan ini bersama DHL, yang sebenarnya kami harapkan kalau masih sama-sama berjuang, kan ada kekuatan pembuktian dari mereka untuk melawan dakwaan jaksa penuntut umum. Kemana Kenapa itu selama begitu ini? pengaruh? Kalau Hah? misalnya kemudian Oh ya punya- berpengaruh, signifikan. Karena kalau kan dirasa akan memang sudah ada firm dengan dokumen, dengan bukti-bukti, dengan
kelengkapan, dengan kesaksian, dengan Iya. apapun yang sudah dipersiapkan, bahkan bentuk buku itu. Iya. Kenapa harus melibatkan Bang Egy? Bang Kenapa Egy harus lagi. bawa Karena nama gini, Pak Bang Egy pertama adalah Kan sudah 1000%, Iya, Bu. 1 triliun Iya, persen, sebentar, Bu. 99%. Sementara tidak diuji di pengadilan. ini kan satu mata rantai yang tidak boleh diputus. Bang Egy punya peran dari awal, Ya. membuka jalan, Ya. melaporkan Pak Jokowi. Betul. Begitu dilapor balik, akhirnya menyerah. Artinya menyerah. apa? Artinya apa? Ketika Bang Egy sudah mengambil satu langkah hukum pidana terhadap Pak Joko Widodo, beliau kan sudah menghitung resiko hukum di Nah. situ, bahwa Pak Joko Widodo akan menggunakan hak hukumnya yang dilindungi oleh negara, yaitu melakukan perlawanan balik. Begitu Pak Jokowi melakukan perlawanan balik, berarti sudah dihitung dari awal semua kekuatan Pak Bang Egy, termasuk juga semua alat bukti, semua argumentasi hukum, semua bukti saksi, bukti dokumen, itu kan beliau sudah punya semua. Bukan. Itulah yang kemudian kami harapkan adalah ketika perkara ini nanti limpah ke persidangan, begitu Bang Egy nggak ada lagi, ini kan mengurangi kekuatan pembuktian dari teman-teman TPUA loh. Saya tidak mengatakan RRT ya, Ya. karena gini. Penetapan tersangka dengan dua klaster ini kan penggunaan pasalnya berbeda dan peristiwa hukum pidananya juga akan berbeda-beda. Ya. Mereka ini akan Coba saya edukasi sedikit ya. mempertanggungjawabkan hasil penelitian ilmiah Oke, mereka. coba. Tetapi 3 orang ini yang dituduhkan, karena saya juga mendampingi Bang Rizal Fadila, saya mendampingi Bang Rustam Effendi. Kalau bukunya saya tidak mendampingi ya. Saya tahu materi pertanyaannya apa. Materi pertanyaannya kan dimulai dari pertama nih, saya kasih tahu sedikit informasinya. Karena Bu Eli kan nggak paham apa yang disidik di Polda Metro Jaya. Ya. Yaitu pada saat lokus dan tempusnya itu ditarik dari markas TPUA, pada saat Bang Egy, Bang Rizal Fadila dan yang lain itu melakukan konferensi pers terhadap ijazah Pak Joko Widodo. Ya. Teman-teman ini, bahkan Bang Rustam kemarin mengakui sendiri kan, loh saya yang awalnya mau mengatakan ini dugaan ijazah palsu, Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya, Rustam, kamu jangan bilang dugaan ijazah palsu, emang ijazahnya palsu. Akhirnya lah dia merasa bahwa, Harusnya ada loh, istilah menurut keyakinan saya. nah, Jadi begini. justru Bang Egy lah yang mengatakan kepada Bang Rustam, Jadi begini. ijazah ini palsu. Kenapa Ngapain Bang kamu Egy menggunakan ngomong kata-kata seperti dugaan? itu? Dibilang kan ini materi pemeriksaannya nggak bisa Emang dibuka kepada orang yang nggak diperiksa, Bu? Klien nggak kami boleh. ini alasan Itu- hukumnya. Kalau itu dilakukan oleh Tunggu penyidik, dulu. itu pelanggaran hukum, Bu. Kalau misalnya Bang Rustam diperiksa, Bang Rustam akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengatakan, lo yang maksa saya untuk mengatakan ijazah ini palsu kan adalah Bang Egy. Sementara Bang Egy tidak lagi menjadi pemain dalam perkara ini. Bagaimana kemudian mau dilakukan cross examination atau pemeriksaan Nah, silang? secara hukum, apabila kan siapa berbuat apa, ya ingat siapa berbuat apa Ya. melekat pada dirinya. Iya. Kalau Rustam dia sebagai pelapor, ibaratnya kan ada pengacara. Kurnia, Iya. DHL, Bang Egy, 2 adalah dibuat pelapor ya, Bang Rizal kalau saya nggak salah dengan Rustam. Nah ini secara hukum mereka ini kan satu, Iya. ya, oke. Nah ketika kita melampaui batas dari laporan kita sehingga buat statement yang melukai hati orang, disitulah pencemaran nama baiknya, bukan ijazahnya itu. Itu yang disampaikan oleh kita kepada Bang Egy. Tunggu dulu. Apa yang Tunggu dulu. disampaikan Bu Selesaikan Eli saya ini ngomong, ya. tidak Jadi sesuai saya dengan menyampaikan ke apa Bang yang Egy. disidik Polda Metro Jaya. Jadi gini. Yang disidik Polda Metro Jaya Nah, itu bermula kan- dari TPUA. Kan saya bertanya dan ada sama konferensi Polda pers Metro bersama. Jaya. Ya Bang Egy, apa yang membuat dia tersangka? Ibu Penghinaan. ibu sebentar. Ibu pernah masuk dalam proses pemeriksaan para terlapor dan tersangka enggak? Bang Egy, Sehingga saya tahu ketika dia BAP-nya. tidak ada, saya anaknya Alkatiri hadir di situ Hadir sebagai apa? sebagai pendamping. Sebagai Karena pendamping untuk memeriksa siapa? Bang Egy mengantarkan dokumen. Bang Egy diperiksa enggak? Dimintai keterangan enggak, Bu? Enggak. Loh, Jadi bagaimana ibu mau tahu materi pemeriksaan kalau ibu nggak pernah mengikuti materi pemeriksaannya tentu kita lihat. Ya kan? Hampir sama semua. Dengar dulu. Ibu tahu dari mana kalau ada materi pemeriksaan yang ibu sementara terlapor atau tersangka nggak pernah Ya diperiksa? kan dibilang kan ini materi pemeriksaannya nggak bisa Emang dibuka kepada orang yang nggak diperiksa, Bu? Klien Nggak kami boleh. ini alasan hukumnya. Kalau itu dilakukan oleh Tunggu penyidik, dulu. itu pelanggaran hukum, Bu.
Kok Kamu materi sikit-sikit penyidikan? pelanggaran Loh iya hukum. dong. Merasa Kok kamu yang ada- benar hukum. Kok ada materi Makanya penyidikan? maaf ya, nanti saya Tidak, berkata orang-orang nggak itu boleh. tidak dibuka kepada orang yang diperiksa, malah dibuka kepada orang lain. Oke, kita balik lagi ke soal Kemana laporan. arah perkaranya. Yang balik lagi kita ditanyakan ke soal saya laporan. itu Ini Ibu- SKB-nya Hukum udah kami hampir dengan cair nih. dokumen. karena ibu nggak pernah, Yang dingin, ibu nggak tahu materi penyidikan udah di Polda cair. Metro Jaya. Itu Kita Makanya nikmati ibu dulu. nggak kamu tahu. sebagai klien, Nikmatnya menikmati es gabus mengedukasi sambil mendengarkan bagaimana klien kamu bebas Bapak dan dari Ibu ini persoalan Loh, hukum. berdebat dan bebas tak bisa itu saya akan hentikan. kami pertaruhkan di dalam proses persidangan, Bu. Ibu jangan salah. Setiap penegakan hukum ada Silakan. tahapannya. Jadi Dengan Bang Egy. Oke, saya rasa cukup ya. Dia Saya rasa pengacara, cukup. ya kan? Karena ini es gabusnya udah makin cair nih. Ini kita harus segera habiskan ini. Saya kalau saya isap-isap aja karena ininya legit gitu sulit digigit gitu. Oke. Dan ini terakhir ya, terakhir. Ini kita harus sudahi Ya. karena saya harus menghargai. Saya lanjutkan punya saya, Bu Eli. Ya. Saya harus menghargai pandangan dan pendapat keyakinan dari Bung Sangaji. Sama halnya saya juga menghargai pandangan dan keyakinan dari Bu Neti. Tapi yang kita yakini sama-sama apakah es ini enak? Enak dan asli, Enak dan asli. Oh, ya. bukan palsu. Makanya cicip dulu. Jangan membuat asumsi, jangan suuzon. Nah, saya mau tambahkan. Iya. Masalahnya ijazah yang ditampilkan itu kami cuma bisa Kita melihat, tidak masalah tapi ijazah. tidak merasakan, tidak bisa meraba, tidak bisa memegang, tidak bisa mengelus-ngelus. Ya. Bagaimana kami merasakan ijazah itu asli apa enggak? Sama seperti es ini kan. Oke. Kalau kita Oke. cuma melihat fisiknya tanpa kita rasakan, kita buka Makanya- dari kotaknya, kita masukin. Nanti akan terlihat semuanya kebenaran. Pasti mencari jalannya sendiri. Pak Jokowi juga pingin kepastian Ya. hukum. Kami juga kepingin kepastian hukum. Sebagai rakyat, kita harus peristiwa hukum ini harus tuntas Di pengadilan. di pengadilan. Sependapat? Oh iya dong. Harus Karena ini sudah semuanya peristiwa hukum. dibuktikan di Iya. pengadilan. Dan satu lagi, Bang. Bu Eli, kemarin pada saat kami mendampingi Bang Rustam, Bang Rizal Fadila, saya bertanya langsung kepada penyidik. Kok ada satu tim anggota kuasa hukum mengatakan dia memegang ijazah? Seperti misalnya esnya dikatakan asli tapi belum dia rasain. Siapa Kamu anggota jangan hukum yang narasinya seperti itu. Maaf ya. Saya udah tanya itu. Ya, maaf ya. Hak saya. Karena ini kan plastik nih. Ini ijazah di dalam ini seperti ini. Nah, plastik yang dimasukkan ini kan terlipat ini. Boleh kan saya bilang. Saya tantang kamu ke sana. Ayo kita ke polisi. Lihat situasi ijazah itu seperti apa. Sayangnya ijazah itu tidak mungkin akan dibuka ke ibu karena itu barang bukti yang sudah disita. Iya, Ya, tapi tapi kan- sepengetahuan saya begini. Saya kemarin mau tanya saya penyidik. melanggar atau saya, apa? saya tanya Saya penyidik. memang kok. melanggar. Saya tanya penyidik. Yang penting Oke. saya lakukan. Saya tanya penyidik, Ya. emang ada anggota? Oh enggak, itu enggak benar itu. Kalau itu dilakukan kami marahin. Itu jawaban dari penyidik. Itu Tapi dia yang jelas, kan ada di sini. Yang jelas Di kalau situ. kalau ini disentuh dan dinikmati nggak ada yang marahi. Enggak ada yang marahin. Iya. Tapi untuk kecuali tapi ini terbuat kalau dari itu, ya. spon. Iya. Tapi ini Tapi untuk nyatanya ini menentukan adalah asli. Ini untuk menentukan dia terbuat dari spon atau tidak harus dirasakan. Oke. Ya. Sama Makanya seperti jangan ijazah. suzon. Kenapa Kalau mau dibilang dikatakan tidak asli, asli baik. ternyata Harus diraba, asli. harus dipegang, Oke. harus dielus, baru ketahuan emboss dan watermarknya. Ya, Oke. saya pegang. Dilihat, diraba dan diterawang. Iya, ya? betul. Saya Tapi kalau cuma dilihat begini sama seperti kita lihat di sini, Udah seperti nah, uang nggak ya. jelas. Enggak, iya. Dia diraba dan Harus diterawang. Asli atau gitu. palsu. Tapi terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya dapat pelajaran Mereka juga udah hebat dari es gabus ini. Tidak boleh cepat-cepat kita melakukan penilaian. Tidak boleh cepat-cepat kita langsung menghukum atau mengejudge ya, Ngejudge. karena terbukti Suzon. ternyata ada dua, ya saya harus katakan ya, oknum lah ya, aparat yang juga salah di sana, Iya. gitu. Ada dan mereka sudah meminta maaf. Ya diskusi tetap kita lakukan ya sambil menikmati sajian makanan gabus. dingin es gabus ya bang ya. Enak. Ada Alhamdulillah enak. ada satu fakta menarik tentang es gabus. Esnya asli. Bukan Tidak palsu. seperti namanya, gabus. Kalau kita di orang Batak sana, Batak gabus namanya artinya apa, Bu? margabus, Margabus, pembohong. berbohong. Tapi ini es keaslian, bukan es kebohongan. Oke, saya Abraham Silaban pamit. Kita jumpa di lain kesempatan.